Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jalan Buku. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi hostnya. Nama saya Alvan. Oke. Jadi kali ini kita bersama dengan Pak Samsudin sendiri atau Papa saya. Apa kabar Papa? Alhamdulillah sehat. Nah, Alhamdulillah. Pada episode kali ini kita akan fokus pada chapter ketiga dari buku ini ya. Tiada pernah menyerah. tiada pernah menyerah. Ini penulisnya dua buku, Pak Samsudin sendiri atau Bapak saya sendiri dan Pak Hasan M. Nur. Nah, jadi pada episode ini kita akan fokus pada chapter ketiganya, risiko sebuah pilihan. Ya. Nah, kita akan fokus tapi pada subbab yang pertamanya dulu. Ya. Di sini ada 5 subbab. Kita akan fokus pada istiqomah adalah kekuatan. Ya. Ya, kita langsung saja. Jadi menurut Papa sendiri nih, istiqomah adalah kekuatan itu sendiri yang seperti apa kekuatannya itu? Ya, memang itu modal ya, modal dasar. Jadi itu adalah kekuatan di dalam hidup Papa. Kekuatan dalam hidup. Jadi dalam hidup Papa itu, Papa punya sikap istiqomah dalam menghadapi kehidupan. Nah, alhamdulillah dengan istiqomah itu, Papa bisa mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan itu. Kalau di tulisan-tulisan sebelumnya Papa ceritakan tentang keterbatasan ekonomi, keterbatasan fisik, keterbatasan sosial dan lain sebagainya. Nah, itu dengan sikap istiqomah kita coba atasi. Ya alhamdulillah itu. Nah, jadi bisa dikatakan kita sukses ya. Iya. Dengan istiqomah itu. Kalau kita merujuk kepada penelitiannya orang Jepang, itu ada 28 indikator kesuksesan hidup seseorang. Iya. Justru yang 5-nya itu diajarkan di dalam Islam. Oh, menarik sekali ya, Pak. Iya, jadi dari 28 itu 5 itu diajarkan dalam Islam dan Apa aja 5 itu 5 itu urutan pertama. Kedua, istiqomah itu. Iya, urutan pertama itu istiqomah. Oh iya. Artinya dia disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Artinya disiplin dalam berpikir, bekerja, bertindak, ya, berucap, itu disiplin. Disiplin Ya, semuanya. Iya, disiplin semuanya. Apa itu? Ya teguh pendirian, dia kan ya, taat asas, tidak mencelak-mencelok gitu kan. Gitu loh. Terukur kan gitu ya. Jadi begitu disiplin gitu loh. Kalau sudah diperintahkan begini oleh apa? Misalnya diperintahkan oleh agama, ya lakukan. Nah, disiplin. Kalau ada tata tertib sekolah misalnya, harus begini, masuk jam sekian ini, ya disiplin pakai itu. Benar. Jangan keluar dari disiplin itu. Nah, kalau ada disiplin bekerja, kalau mulai begini, di tengah begini, selesai begini, ikuti itu. Protap disiplin itu. Nah, ikuti, jangan keluar dari itu. Nah, itu yang pertama itu istiqomah. Iya. Nah, disiplin dalam melaksanakan kerjaan. Yang kedua itu jujur dalam melaksanakan amanah. Jadi dia amanah, dia jujur dalam melaksanakan titipan ya. Nah, itu apa yang diamanatkan dia lakukan gitu kan ya. Iya. Nah, dengan jujur. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu sabar. Tabah menghadapi ujian. Itu kan sabar tuh. Iya. Jadi yang ketiga tuh sabar. Itu diajarkan kan dalam Islam. Iya. Yang keempat, dia kalau sukses, kalau berhasil, dia bersyukur. Oh iya, bersyukur. Nah, dia bersyukur tuh. Jadi syukur itu yang keempat. Yang kelima, tulus. Ikhlas. Nah, jadi apapun, mau rugi, mau untung, mau berhasil, mau gagal, apa segala macam, dia ikhlas menjalaninya. Ikhlas karena Allah. Karena ini adalah perintah Allah. Karena ini adalah ajaran Allah. Gitu loh. Nah, ini diajarkan oleh Allah. Jadi kita lillah. Jadilah. Bekerja juga ibadah. Belajar ibadah, gitu kan? Iya benar. Bergaul, berinteraksi sosial ibadah. Semuanya dikemas dalam ibadah. Karena apa? Karena Allah. Gitu loh. Secara zohir mungkin itu karena hubungan Papa sama Alpan sebagai anak gitu. Tapi dia sebetulnya dikemas dalam rangka beribadah. Jadi Papa membimbing Alpan, membesarkan Alpan, mendidik Alpan itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, gitu. Nah, 5 itu diajarkan di dalam Islam dan ini ternyata adalah indikator utama, indikator nomor pertama. Bahkan yang IQ-nya tinggi saja, Pak,
sama jebolan-jebolan perguruan tinggi ternama itu cuma ada di urutan ke-21, 22 dari 28 indikator. Jadi yang menentukan itu kematangan kepribadian dari orang itu sendiri. Betul, ya, dari gitu. proses hidupnya. Nah, jadi kalau kita punya sikap istiqomah gitu, taat asas tadi gitu ya, konsisten gitu. Nah, itu biasanya akan menghasilkan lagi sifat-sifat yang baik yang 5 tadi lahir itu. Setelah istiqomah lahir kejujuran. Seperti konsekuensi logis ya, bahwa dari ini lahir ini, dari ini lahir ini. Jadi orang yang sudah istiqomah biasanya dia keluarlah kejujurannya. Ya kan? Karena dia konsisten, karena dia satunya kata dengan tindakan. Akhirnya jujur dong, nggak bisa bohong dong dia. Gitu kan? Jujur dengan omongan yang udah dia bicara. Amanah dong dia, kalau kita percayai gitu, ya dia pegang teguh kepercayaan itu. Gitu. Dia akan jujur. Tidak bisa dia bohong sama yang memberikan kepercayaan. Nah, gitu kan? Nah, karena dia jujur, karena dia istiqomah begitu, kalau diuji pastilah dia sabar. Dia nggak putus asa, dia nggak merana sedih segala macam. Tidak, gitu loh. Dia tabah. Dia yakin bahwa suatu saat ini akan keluar dari kesulitan ini. Gitu kan? Iya. Nah, terus dikasih anugerah oleh Allah. Berhasil dia ngatasi persoalannya. Maka dia bersyukur. Gitu kan? Nah, bersyukur kan? Nah, terus karena dia sabar, bersyukur, nah diberi apapun biasanya orang seperti ini dia tulus. Dia ikhlas karena Allah. Gitu. Itu. Berarti kekuatan istiqomah itu. Istiqomah luar biasa sekali. Luar biasa. Bisa membentuk kepribadian seseorang ya. Iya. Termasuk dalam indikator dari penelitian yang dilakukan orang Jepang tadi ya, yang sudah diriset oleh Bapak sendiri. Oke. Selanjutnya istiqomahnya itu, tapi kalau dalam hidup ini kan kayak itu kan tadi kan kayak kita tuh bersungguh-sungguh dalam satu hal melakukan hal itu. Nah, tapi dalam perjalanan hidup kan pasti ada keraguan ya setiap diri seseorang. Itu mengatasi agar terus istiqomahnya gimana? Kayak malas ataupun hasutan dari orang lain gitu. Ya itu tentu kita harus berlatih kan ya. Harus dipupuk. Melatihnya itu gimana? Sejak dini. Gitu loh. Misalnya kalau pagi ini kan ngantuk kan. Mau bangun tidur gitu loh. Pagi-pagi apa coba kalau papa? Udah disuruh jualan. Jadi aturan tidur, habis sholat subuh nggak bisa tidur. Dibangunkan sholat subuhnya aja setengah mati sama orang tua kan, ngasih ngantuk gitu. Udah begitu habis sholat disuruh apa? Jualan. Pagi-pagi jualan di membawa makanan yang dibuat nenek untuk dijual di pinggir jalan orang-orang yang mau ke pasar. Nah, berarti itu didikan orang tua juga ya? Iyalah. Semuanya itu dididik oleh orang tua, oleh nenek, oleh ayah, oleh ibu gitu kan ya. Nah, jadi itu caranya adalah pembiasaan. Pembiasaannya. Iya. Sesungguhnya manusia itu mengulang. Iya, karena sudah terbiasa maka dia istiqomah pun harus dibiasakan begitu. Iya, harus dibiasakan dari kecil. Dari habit sendiri. Iya, disiplin. Kalau kita sudah terbiasa melanggar aturan tata tertib di sekolah, ya nanti melanggar terus. Keluar sekolah juga melanggar terus kan gitu kan? Iya. Tapi kalau kita disiplin waktu di sekolah, jangan bolos, jangan merokok, jangan ini itu segala macam kan enggak. Nah, tapi kalau kita dibiasakan melanggar, ya nanti melanggar itu kan. Iya, berarti dari kebiasaan sejak dini. Betul. Mengatur lingkungan kita sendiri. Iya. Terima kasih Pak Sam atau Papa udah memberikan wejangan-wejangannya mengenai istiqomah pada episode kali ini. Ya. Ada satu kalimat penutup tentang istiqomah nggak Pak? Ya, jadi ini bagus sekali nih. Jadi terutama untuk generasi penerus ya, anak-anak Papa, cucu Papa gitu ya, teman-teman Papa, junior Papa begitu. Sebaiknya memang untuk secara lebih dini bersikap, melatihkan sikap istiqomah ini, baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan kantor gitu ya. Itu dengan sungguh-sungguh, karena itu luar biasa manfaatnya dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita ke depan gitu. Itu adalah kunci sukses untuk keberhasilan kita ke depan. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi pada Pak Samsudin atau Papa yang telah memberikan kesempatan untuk merekam video ini bersama kami ya. Dan untuk pemirsa sekalian,
Jika ingin membeli buku ini jangan lupa menghubungi Pena Madani ya, PT Arta Media bersama. Oh ya, nanti ada linknya di sini ya. Distributor bukunya itu. Iya. Oke. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya seperti ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Goodbye. Selamat tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.